Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa melanjutkan kajian kita masih membahas Siratul Mustafa, sirah manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk pada bab menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan sikap orang-orang musyrik terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, pembahasan ini akan menggambarkan kepada kita tentang beratnya dakwah Nabi di permulaan dakwah terang-terangan. Karena akan banyak rintangan dan halangan yang ditimbulkan dari dakwah ini dari orang-orang musyrik. Dan begitulah sunnatul dakwah, di mana sunnah dakwah itu pasti ada saja yang tidak suka. Maka benarlah apa yang dikatakan Waraqah ibn Naufal saat Nabi SAW menceritakan tentang pertemuannya dengan Jibril. Kata Waraqah ibn Naufal, "Wahai Muhammad, siapapun yang membawa apa yang kau bawa, kecuali pasti akan disakiti, pasti akan diuji." Maka ini akan berlaku bukan hanya kepada Rasul saja, tetapi juga akan berlaku kepada semua orang yang mengemban dakwah seperti yang didakwakan Nabi. Pasti mereka akan mendapatkan rintangan walaupun tidak seberat rintangan Nabi SAW. Karena itu sunnah dakwah, memang seperti itu. Sejak zaman para Nabi, bagaimana Nuh alaihi salam dulu ditentang kaumnya, kemudian Ibrahim ditentang kaumnya, kemudian Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, dan seluruh para Nabi. Hampir tidak ada satu nabi kecuali tentang kaum. Bahkan kalau kita melihat kisah-kisah para nabi Bani Israel, sampai kemudian mereka didustakan dakwahnya, bahkan dibunuh orang. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran bagaimana kekejaman orang-orang Yahudi terhadap para nabi. Yaqtulunal anbiya bighairil haq. Mereka akan senantiasa membunuh para nabi tanpa ada alasan yang dibenarkan. Dan itu juga mereka lakukan kepada nabi, kan? Cuman mereka tidak berhasil saja. Berapa kali orang-orang Yahudi itu hendak membunuh Nabi, tapi tidak berhasil. Karena kematian seorang Rasul akan berbeda dengan kematian para Nabi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan mereka. Mereka tidak akan mati dibunuh. Makanya Nabi SAW meninggal karena sakit yang dideritanya. Dan tentu ini karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini pengarang membuat sebuah bab menyampaikan al-haq secara terang-terangan dan sikap kaum musyrikin terhadap dirinya. Teriakan lantang yang dipekikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masih menggaung di seluruh penjuru Mekah. Artinya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus tidak berhenti sampai menyebar di seantero Mekah. Puncaknya ketika Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam surah Al-Hijr ayat 94, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah oleh Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan jauhi atau berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka sejak ayat ini turun, maka Nabi SAW terus kemudian melantangkan dakwahnya, mengatakan kepada kaumnya, "Sembahlah Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala," alias dakwatut tauhid. Dan begitulah para nabi. Tujuan dakwah mereka hanya satu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut."
dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul kecuali tugas mereka menyampaikan sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran orang-orang musyrik ini itu berasal justru dari para pembesar mereka. Jadi yang menentang dakwah permulaan itu justru dari para pembesar, dari orang-orang tua, karena anak-anak mudanya justru banyak yang beriman. Makanya kenapa kemudian mereka orang-orang tua seperti Abu Jahal, Umayyah, Al-Walid, dan banyak lagi tokoh-tokoh Quraisy itu sulit sekali mendapatkan hidayah dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Allah sudah mencabut sifat rahmat di hati mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka dengan menurunkan ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kau melihat para pendusta agama itu? Ayat ini kan turun pertama kali di kota Mekah. Artinya khitabnya kepada para musyrikin Mekah. Walaupun yang namanya Quran itu kan bukan karena sebab turunnya, tetapi karena umum lafadznya. Tapi kalau kita melihat sebab turunnya, surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin ini menunjukkan bagaimana keras hatinya orang-orang musyrik Arab. Ada yang mengatakan bahwa surat itu turun kepada Abu Jahal. Ada yang mengatakan ayat itu turun kepada Abi Sufyan. Ada yang mengatakan ayat itu turun kepada Umayyah. Macam-macam. Intinya yang disasar adalah para pembesar. Jadi ketika Abu Jahal itu sedang memotong seekor unta dan sudah dipotong-potong, datanglah anak kecil yang merupakan anak yatim tanpa berpakaian itu, datang hendak meminta belas kasihan Abu Jahal, entah meminta sepotong atau 2 potong untuk dimakan dia dan keluarganya. Tapi kemudian anak yatim itu malah didorong sampai kemudian jatuh, kemudian menangis ketakutan, akhirnya lari. Dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kau lihat para pendusta agama itu? Siapa mereka? Orang-orang yang yadu'ul yatim, orang-orang yang menghardik anak-anak yatim dan tidak mau menolong fakir miskin. Ulama tafsir mengatakan, lihat bagaimana kalau seandainya para pembesar Quraisy itu yang awal-awal itu ada sedikit rahmat dalam hati mereka, ada sedikit kasih sayang dalam hati mereka, tentu mereka akan mudah dapat hidayah. Tetapi karena sudah dicabut rasa kasih sayang mereka, mereka tukang menghardik anak yatim, mereka tukang kasar dan keras terhadap fakir miskin, dan mereka juga orang-orang bakhil, tidak mau saling menolong dengan meminjamkan perabotan rumah tangga mereka kepada tetangga, atau disebut dengan wayamnaunal ma'un. Itulah penyebab terbesar orang-orang itu susah masuk Islam. Kenapa? Karena kerasnya hati, tidak ada rahmat dalam hatinya, sehingga para pembesar itu sulit, dan itu juga bahaya. Makanya keras hati itu bahaya. Orang yang hatinya keras itu susah dapat nasihat. Orang kalau sudah keras hatinya susah dapat nasihat. Mau dikasih dalil 1000 dalil, 2000 dalil sekalipun, kalau sudah keras hati sulit untuk menerimanya. Makanya salah satu penyebab kenapa orang-orang ini ditawarkan Islam menolak, ya tadi karena tidak ada rahmat dalam hatinya. Yang ada hanya keras saja dalam hatinya. Lah itulah yang kemudian menjadikan penyebab permusuhan ketika Nabi SAW mulai berdakwah secara terang-terangan kepada para pembesar Quraisy ini. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kita tahu bahwa Nabi SAW ketika di permulaan dakwah beliau, macam-macam kan uslub ataupun metode orang-orang musyrik itu dalam rangka memerangi Nabi SAW. Lah karena ada kekhawatiran kalau seandainya dakwah Nabi SAW semakin meluas, bukan hanya di lingkungan orang-orang Quraisy tetapi juga akan keluar. Kenapa ada kekhawatiran keluar? Karena kan setiap tahun ada haji. Jadi orang-orang luar kan banyak yang datang ke Mekah. Bisa saja Nabi SAW mempengaruhi jemaah haji, akhirnya kemudian orang-orang yang haji itu masuk Islam dan akhirnya berkembang Islam itu. Lah karena ada kekhawatiran kemudian perkembangan dakwah Islam di masa itu, maka bersepakatlah para pembesar Quraisy itu, mereka ingin rapat besar-besaran mencegah jangan sampai musim haji tahun depan ini terjadi penyebaran dakwah tauhid. Maka berkumpullah mereka, kemudian saling memberikan ide. Apa idenya? Jadi di antara mereka ada yang mengatakan, bagaimana kalau seandainya
kita jelek-jelekan saja si Muhammad itu di tengah-tengah orang-orang yang sedang melaksanakan haji, baik dari luar ataupun dari dalam. Kita fitnah saja, kita sebar berita hoax. Nah, yang ketika itu kumpul pembesar Quraisy itu, salah satunya Al-Walid yang memang dedengkotnya kan, Al-Walid ibn Mughirah, Abu Jahal, Umayyah itu kan dedengkot-dedengkotnya. Jadi ketika itu yang memimpin rapat adalah Al-Walid ibn Mughirah. Dan ingat, Al-Walid ibn Mughirah ini diturunkan padanya surat dalam Al-Quran untuk mencelanya, surah Al-Mudaththir, yang Allah katakan sa'uslihi saqar, kami akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Kenapa Al-Walid itu diancam oleh Allah dalam surah Al-Mudaththir itu? Yang Allah katakan darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altuhu malam mamduda wa banina syuhuda, sampai kepada sa'uslihi saqar. Itu kan beberapa ayat itu turun kepada Al-Walid. Ada asbab nuzulnya. Jadi Al-Walid ini sebenarnya dia orang paling kaya. Dia lebih kaya dibandingkan Abu Jahal. Jadi tanahnya terbentang dari Mekah sampai ke Taif, itu saking kayanya. Satu-satunya orang paling kaya di zaman itu. Karena kan kekayaan di zaman itu kan dilihat dari besarnya tanah. Sama orang-orang desa kan, kalau tanahnya luas dia kaya gitu ya. Kalau orang kota banyak kos-kosannya. Nah, kalau orang, karena nggak boleh memiliki tanah banyak-banyak di Batam ini kan. Jadi Al-Walid ini disegani. Belum lagi memang orangnya dermawan baik. Ingat Al-Walid ibn Mughirah ayahanda daripada Khalid ibn Walid. Jadi Al-Walid ini dia menguasai syair-syair manusia, bukan hanya syair manusia, dia pun mempelajari syair-syair setan, syair-syair jin. Sedikit dari ilmu perdukunan. Jadi satu hari Al-Walid ini berjumpa dengan Abu Bakar, dan Abu Bakar membacakan Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu tidak bisa ditandingi oleh syair siapapun. Takjublah Al-Walid ibn Mughirah ini dengan Al-Quran yang dibaca Abu Bakar, sehingga senang. Lambat laun akhirnya dia bertanya kepada Abu Bakar, dari mana kau dengar dan dari mana kau pelajari? Kata Abu Bakar, dari Nabi, dari Muhammad SAW. Kalau kau mau, aku pertemukan. Akhirnya kemudian Al-Walid dipertemukan dengan Nabi SAW, dan sejak itulah dia suka mendengar Al-Quran, karena ya dilihat bahasanya itu dia suka gitu, karena syair saja tidak seperti itu. Jadi lama-lama terpengaruh, dalam hatinya membenarkan akan kenabian Nabi SAW, tapi tak memasuki Islam karena dia tokoh masalahnya. Jadi akhirnya Al-Walid ini menjelaskan kepada Abu Jahal dan orang-orangnya tentang kedudukan posisi Al-Quran seperti apa. Jadi Abu Jahal ini udah curiga nih, ini bahaya nih, si Walid ini kalau masuk Islam bahaya. Dengan kekayaannya bisa mempengaruhi orang, bisa masuk Islam semua tuh. Akhirnya kemudian Abu Jahal berbuat siasat, makar, ya, untuk menjelek-jelekan Al-Walid supaya tidak ditokohkan lagi. Itulah yang dikhawatirkan Al-Walid. Dia takut hilang kedudukannya di mata orang Quraisy. Sehingga yang tadinya dia harus mengucapkan kebenaran berbalik menjadi sebuah celaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat dalam surah Al-Mudaththir dalam rangka mencela Al-Walid karena dia tahu kebenaran tapi menolak kebenaran. Lah ketika musim haji, tak lagi mau musim haji ini, orang-orang datang dari mana-mana. Jadi Al-Walid ini memimpin rapat gitu ya, para pembesar yang lainnya untuk menjaga dakwah Rasul di musim haji. Kemudian dia pun meminta pandangan kepada orang lain, kira-kira apa yang harus kita lakukan di musim haji ini. Jadi mereka mengatakan kita harus memfitnah si Muhammad itu supaya jemaah haji jangan terpengaruh. Ini bahaya. Dengan fitnahan apa? Akhirnya sebagian mereka mengatakan, bagaimana kalau kita katakan dia itu seorang dukun, seorang kahin. Kata Al-Walid, demi Allah, dia bukan seorang dukun. Kita tahu dukun seperti apa, mantra-mantra yang diucapkannya, qomat kamit yang diucapkannya. Aku tidak pernah melihat dari lisan si Muhammad itu qomat kamit seperti dukun. Sehingga kayaknya nggak masuk di akal gitu. Akhirnya sebagian mereka mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita anggap dia itu gila? Maka Al-Walid juga mengatakan, demi Allah kita tahu orang gila seperti apa. Ya, dia bukan seperti gila, dia waras orangnya, berakal orangnya. Tidak mungkin orang waras kita katakan gila, karena tidak ada ciri-ciri orang gila. Kayaknya tidak masuk akal. Kemudian yang lain mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita katakan dia penyair, pembuat? Maka Al-Walid mengatakan, dia bukan seorang penyair. Bahkan kita telah mengenal semua bentuk syair katanya, baik rajas, hajas, qarid, makun, macam-macam syair, termasuk syair jin pun saya tahu, kata Al-Walid. Dia bukan seorang penyair. Ini tidak masuk akal. Akhirnya sebagian mereka mengatakan, bagaimana kalau kita katakan dia sahir, tukang sihir? Maka Al-Walid lagi-lagi mengatakan, dia bukanlah seorang tukang sihir. Kita sudah tahu tukang sihir seperti apa. Dia bukan tukang sihir.
Akhirnya macam-macam lakob yang disematkan kepada Rasul semua tidak cocok karena tidak ada pada diri Nabi. Nabi itu sempurna karena memang dia dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan untuk menjadi seorang nabi, sehingga dari kecil sampai besar diangkat jadi nabi pun tidak ada cacat bagi dia. Mau dicacati dari arah mana pun tidak bisa. Akhirnya kemudian ketika mereka sudah pasrah, mereka mengembalikan urusannya kepada Al-Walid, dan menurut saya kata Al-Walid, mungkin dari 4 kosakata ini yang paling dekat kita katakan dia sihir saja. Dia tukang sihir saja, karena kalau ada orang masuk ke agama dia pasti akan bermasalah dengan keluarganya. Soalnya mecah belah. Kalau bukan sihir apa namanya? Nah, berarti kita katakan, kita sematkan saja dia sahir, tukang sihir. Ya, sebenarnya sih walaupun mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu bukan tukang sihir, karena mereka tahu siapa tukang sihir. Tapi kan mereka hanya mencari kosakata untuk menjelek-jelekkan Nabi SAW saat di musim haji. Jadi sepakat semuanya, kalau ada orang bertanya soal Muhammad, serentak semua mengatakan dia tukang sihir. Jadi seolah-olah benar jadinya. Sebab berita itu kan kalau dari 1-2 orang saja kan nggak yakin. Kalau berita ini datang dari semua sumber, kan seolah-olah meyakinkan jadinya kan. Padahal itu sudah settingan makarnya orang-orang musyrik untuk menjatuhkan dakwah tauhid yang dilakukan Nabi SAW. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sejak itulah kemudian berusaha mencoreng nama Nabi SAW dengan melakobi dia tukang sihir. Jadi banyak lakobnya, dia gila, dia tukang tenun, dia tukang syair, terakhir mereka mengatakan dia adalah penyihir. Kan berat, Bu. Ya, ibu saja kalau seandainya berdakwah di sebuah lingkungan, tiba-tiba kemudian ibu dituduh dukun, itu saja sakit hati kan itu. Kita sedang berdakwah, kita dibilang dukun pula. Nah, Nabi SAW seperti itu dituduh dia tukang sihir. Ya, secara otomatis kalau yang ngomong adalah para pembesar Quraisy, kemudian para pengikutnya, ya pasti orang percaya. Apalagi sekelas Abu Lahab itu, Abu Jahal itu, dikenal di tengah-tengah Quraisy itu sebagai tokoh sentral. Namanya Abul Hakam. Jadi julukan Abu Jahal itu Abul Hakam. Ya namanya bukan Abu Jahal ya. Abu Jahal itu kan lakob yang diberikan Nabi SAW. Namanya Amr ibn Hisham. Tetapi orang-orang Quraisy memanggil dengan Abul Hakam. Kenapa Abul Hakam? Karena kalau ngomong bijak dia. Itu yang menyebabkan kenapa banyak tokoh-tokoh Quraisy itu semasa hidupnya Abu Jahal mereka menolak Islam. Karena mereka masih melihat ketokohan Abu Jahal yang suka mendamaikan orang, kalau ngomong itu bijak, ya, kalau ngomong itu adil, pokoknya enak kalau ngomong itu. Makanya kayak Amr ibn As, kemudian Khalid ibn Walid telat masuk Islam itu kan, setelah 20 tahun baru masuk Islam, Khalid bin Walid dan Amr bin As dan yang lainnya itu karena hati mereka masih terpaut dengan kebijaksanaan Abu Jahal tadi. Baru setelah tokoh-tokoh Quraisy itu meninggal di Badar, satu persatu hampir semua tokoh-tokoh besar Quraisy meninggal di Badar, kemudian akhirnya yang muda-muda itu diangkat menjadi tokoh. Setelah tokoh besarnya meninggalkan, anak-anak muda yang menjadi tokoh seperti Khalid bin Walid, Amr bin As. Barulah kemudian mereka berpikir, karena sudah tidak ada rujukan lagi. Ya, mulai dari mereka membandingkan antara ajaran Abu Jahal dengan ajaran yang dibawa Nabi SAW. Baru kemudian terpikir bahwa ajaran Nabi lebih baik. Makanya ketika Khalid masuk Islam kan ditanya Abu Bakar, kenapa engkau tidak masuk Islam sejak dulu? Lihat kawan-kawan sudah duluan masuk Islam. Apa kata Khalid? Karena saya masih memandang Abu Jahal ketika itu. Ya kan sih terpengaruh gandrung dengan Abu Jahal. Nah, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau sudah tokoh-tokoh Quraisy berbicara sekelas Abu Jahal, menginstruksikan mengatakan Muhammad tukang sihir, ya satu Quraisy mengatakan tukang sihir lah. Tokohnya dia pemimpinnya. Nah, itulah beratnya dakwah Nabi, coba dituduh tukang sihir orang satu kampung. Ibaratnya ibu ini tinggal di perumahan ini, satu perumahan ini nuduh ibu dukun, apa enggak? Gimana kan rusak? Bisa-bisa ibu langsung pergi dari perumahan ini kan? Langsung pindahlah ke Ruli. Ngapain juga kan? Artinya kan itu tekanan-tekanan mental itu namanya. Walaupun tidak secara fisik, tapi kan mentalnya dijatuhkan. Ya, mentalnya betul-betul dijatuhkan. Makanya di sini juga pengarang Mubarak Furi ini menyebutkan beberapa metode ya, yang sahabatnya. Kita baca di sini pada halaman ke-99. Yang pertama, metode orang-orang musyrik untuk menghina, mengejek, mendustakan, dan juga mentertawakan. Seperti apa contohnya? Allah Subhanahu wa taala gambarkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Pertama surah Al-Hijr ayat 6. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan mereka berkata,
Al-Quran, sungguh engkau adalah benar-benar gila. Rasul dituduh gila. Kemudian dalam surah Sad ayat keempat, wa ajibu an ja'ahum mungzirun minhum wa qalul kafirun hadza sihrun kadzdzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, ia adalah ahli sihir dan banyak berdusta. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Qalam ayat 51, wa iyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sungguh orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Qur'an. Mereka pun berkata, sungguh Muhammad ini benar-benar orang gila, ya. Lihat bagaimana Al-Qur'an menggambarkan kelakuan orang-orang musyrik itu. Mereka selalu menyindir Nabi, menghina Nabi, mengejek Nabi, mendustakan Nabi, bahkan mentertawakan dakwah Nabi SAW. Sama dengan Nabi Nuh ketika membuat perahu kan. Nabi Nuh ketika membuat perahu kan ditertawakan. Kaum jadi mengatakan, "Hei Nuh, kamu ini kok bisa beralih profesi? Kemarin kau jadi nabi, sekarang kau pula jadi tukang kayu," katanya. Itu kan penghinaan tuh. Kemarin baru saja kau ngaku nabi, sekarang jadi tukang kayu. Yang benar itu yang mana profesimu, katanya. Tapi Nuh tetap saja dia membuat perahu. Dan hampir semua para nabi itu mendapatkan ejekan, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ejekan yang luar biasa yang ditimbulkan dari orang-orang Quraisy. Contoh saja seperti umpamanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diletakkan kotoran di pundak oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu dianggap lucu sama orang-orang kafir Quraisy, anak-anak muda yang berada di sisi Ka'bah itu. Sampai dijelaskan dalam sirah itu mereka tertawa terbahak-bahak, saking lucunya menurut mereka itu, sampai kemudian yamil yumnatan wa yasratan. Jadi saking tertawanya terbahak-bahak itu sampai kepalanya miring ke kanan ke kiri itu. Mentertawakan bagaimana Rasul ketika dihinakan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid diletakkan kotoran unta di atas pundak saat sholat. Jadi mereka mentertawakan. Dan itu bentuk penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk istihza gitu ya, pendustaan dan pengolok-olokan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini mencemarkan citra ajaran-ajaran yang dibawanya. Dengan cara apa? Menyebarkan syubhat, tuduhan-tuduhan dusta, statement-statement yang keliru seputar ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya digambarkan dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya Al-Furqan ayat 5, asatirul awwalin tatabaha fahiya tumla alaihi bukrata wa asila. Dongengan orang terdahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakan dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Dan juga Al-Furqan ayat 4, in hadza illa ifkun iftarahu a'anahu alaihi qaumun akharun. Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lainnya. Persis dengan ucapan siapa? Mughirah, Al-Walid bin Mughirah. Ketika ditanya, bagaimana pandangan tentang Al-Quran? Kalau dia mengatakan Al-Quran begini, oh bisa hilang dia. Mungkin pamornya bisa jatuh, ketokohannya bisa hilang. Lah di situ berpikir, nih kalau saya ngomong begitu masalah. Akhirnya dia putar balik lidahnya. Oh, kalau soal Quran ku jawab, in huwa illa sihrun yu'thar in huwa illa qaulun bashar. Quran itu sihir impor dan Quran itu ucapan Muhammad. Jadi sebut sihir impor itu maksudnya Muhammad itu dapat guru bukan orang Arab, diajarkan mantra-mantra jadilah Quran. Maka distilahkan sihir impor katanya. Nah, kemudian juga itu ucapan Muhammad. Nah itu ucapan Al-Walid bin Mughirah yang sudah jelas-jelas sebenarnya tahu kebenaran. Ya, bahkan sekelas Abu Jahal sebenarnya tidak mengingkari bahwa Rasul itu adalah seorang nabi. Abu Jahal sendiri loh, ketika ditanya oleh Syurek itu tentang masalah Akhnas ibn Syurek, berdua-duaan tuh Akhnas ibn Syurek ini dengan Abu Jahal. Kemudian Akhnas bertanya, Abu Jahal, Amr bin Hisham, sebenarnya pandangan tentang Muhammad itu gimana sih sebenarnya? Kata Abu Jahal, wallahi aku tidak melihat yang keluar dari lisannya itu dusta. Semua yang dikatakan itu benar. Jadi Abu Jahal itu dia curhat kepada Akhnas ibn Syurek mengatakan bahwa Muhammad itu di atas kebenaran. Sehingga dikejarlah sama Akhnas ini dan mengatakan, ya Abu Jahal, kalau engkau menganggap apa yang dikatakan si Muhammad benar, kenapa kau tak ikut dia? Kata Abu Jahal begini. Baru dia cerita soal perkara yang besar. Karena kami Bani Mahzum dengan kabilahnya si Muhammad Bani Abdi Manaf itu kan bersaing di tengah-tengah Quraisy itu. Ya kalau mereka buat ini, kami juga buat yang sama. Kalau mereka buat itu, kami pun buat yang sama supaya mendapatkan hati di tengah-tengah orang Quraisy. Karena kan yang selalu menjadi pemimpin Quraisy itu kan dari dua kabilah ini. Kan kabilah Quraisy kan banyak tuh yang kecil-kecil tuh. Tapi yang besar ini Bani Abdi Manaf dan Bani Mahzum. Ya terkadang dari Bani Abdi Manaf yang jadi pemimpinnya seperti di masa Abdul Muthalib itu kan diambil dari Abdi Manaf.
Kemudian setelah Abdul Muthalib meninggal, dipilih dari Bani Mahzum, Abu Jahal, kan itu ya. Jadi memang dua kabilah ini yang selalu menguasai parlemen di tengah-tengah Quraisy itu. Jadi kalau ada pemilu itu ya dari dua kabilah ini partainya nih. Kadang ini menang, kadang ini kalah, kadang ini menang, kadang ini kalah, kan itu. Jadi Abu Jahal ini ngomong sama Akhnas bin Syuraik ini, kau sudah tahu persaingan kami Bani Mahzum dengan Bani Abdi Manaf. Kami ini mengambil hati orang Quraisy. Kalau mereka buat memberi makan jemaah haji, kita bisa lakukan hal yang sama. Kalau mereka buat ini, kita bisa lakukan hal yang sama. Tiba-tiba mereka mengatakan kami punya nabi, kalian tak punya nabi. Tak mungkin saya katakan kami punya nabi juga, kan itu. Ini apa-apaan, kan itu. Kami tidak bisa bersaing dalam masalah ini. Dari situlah saya tidak akan pernah mengakui dia nabi. Padahal Abu Jahal itu yakin dia nabi, kan. Cuman karena takut menjadi penyaing. Sebab kalau mereka, Abu Jahal meyakini orang Quraisy itu dari Bani Hashim atau Bani Adi Manaf itu punya nabi, secara otomatis Bani Mahzum jatuh pemerintah. Kalau sudah jatuh kan sulit untuk menaikkan para pemimpin mereka untuk menguasai Quraisy. Nah, itu kan masalah kekuasaan sebenarnya, politik kekuasaan. Makanya Abu Jahal tidak mau menerima kebenaran itu kalau masalah politik kekuasaan. Intinya hasad yang ada di hati Abu Jahal itu sehingga menolak kebenaran. Ya. Jadi di sini di antara uslub yang kedua adalah dengan cara mencemarkan citra ajaran Islam yang dibawa Rasul dengan disebarkan syubhat, kedustaan. Oh itu bukan dari Allah, itu dongengan orang lama, oh itu sihir impor, macam-macam lah. Dibuat bagaimana kemudian Nabi itu tidak dianggap sebagai Nabi. Makanya mereka juga mengatakan mali hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ini ejekan. Mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar katanya? Harusnya kan ya dia mulia. Kemudian yang ketiga menghalang-halangi orang-orang yang tidak dapat mendengar Al-Quran. Menghalang-halangi orang agar tidak mendengar Al-Quran. Salah satunya disebutkan bahwa An-Nadhr ibn Al-Harith pergi ke Hira. Di sana dia belajar cerita-cerita tentang raja-raja Persia. Cerita-cerita tentang Rustum, Esfandiar. Jika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di satu majelis dalam rangka berwasiat tentang Allah dan mengingatkan manusia akan pembalasannya, maka selesai beliau melakukan hal itu, An-Nadhr berbicara kepada orang-orang seraya berkata, demi Allah, ucapan Muhammad tersebut tidak lebih baik daripada ucapanku. Aku bisa mengucapkan sesuatu yang jauh lebih indah dibanding ucapan Muhammad, kata Nadhr bin Al-Haris ini. Kemudian Nadhr ibn Al-Haris pun mulai berbicara ya dengan rujukan-rujukan dia lah, karena dia memang seorang pedagang dan keliling dunia, berjumpa dengan banyak tokoh dan raja. Kemudian belajar tentang ajaran-ajaran luar, merasa bahwa dia lebih tinggi ilmunya dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti itu, memberikan syubhat kan? Ya. Itu tidak benar. Saya bisa apa yang dia buat, gitu maksudnya. Bahkan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nadhr ini membeli seorang budak perempuan. Maka setiap dia mendengar ada seseorang yang tertarik terhadap Islam, dia segera menggandengnya menuju budak perempuan tersebut, lalu berkata kepada budak perempuannya, hidangkan untuknya makanan serta bernyanyilah untuknya. Ini adalah lebih baik daripada yang ditawarkan Muhammad kepadamu. Maka turunlah ayat mengenai dirinya. Allah berfirman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan-perkataan yang tidak berguna itu untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi surah Luqman ini ayat yang ke-6 ini ada asbab nuzulnya. Ketika Allah mengatakan nanti ada sebagian manusia akan memperjualbelikan alat musik itu kan, kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Ya ini kisahnya bahwa Nadhr ini dia punya biduan perempuan, budak yang bagus suaranya gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang tertarik dengan ajaran Rasul itu diundang dia buat pesta. Nanti si budak ini suruh bernyanyi, kemudian minuman keras dan begitu seterusnya. Biar mereka tidak mendengar Quran sebenarnya. Sampai seperti itu. Mereka buat acara event-event itu bagaimana menghalangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu seterusnya, termasuk di sini disebutkan beragam penindasan. Artinya bukan hanya ke fisik Rasul, bukan hanya ke hati Rasul. Jadi memang betul-betul hati dan fisik Rasul kan diserang. Ya, jadi mentalnya diserang dengan tuduhan-tuduhan tukang sihir, gila, tukang tenung dan begitu seterusnya. Fisiknya pun diserang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dicekik. Ya, di permulaan dakwah itu pernah dicekik. Kemudian datang Abu Bakar dari kejauhan melerai. Rasul lepas Abu Bakar digebukin. Sampai mau mati Abu Bakar itu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ataqtulu rajulan yaqulu rabbi Allah, apakah akan membunuh orang yang hanya mengucapkan Rabb kami Allah? Tinggalkan dia, bebaskan dia. Maksudnya Nabi SAW. Ketika orang-orang Quraisy membebaskan Nabi, malah Abu Bakar dipukuli hampir mati. Jadi memang betul-betul fisik. Belum lagi seperti kelasnya si Abu Lahab, istrinya yang suka naruh-naruh duri di jalan, ya kan? Supaya Rasul SAW tersakiti, dan memang betul luar biasa. Jadi luar dalam Rasul itu menerima
tantangan dakwah dari orang-orang musyrik ketika menyerang Rasul dari segi mental dan juga fisik. Lah termasuk juga para sahabat. Nanti di sini akan diceritakan bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak lepas dari intimidasi orang-orang musyrik. Supaya apa? Supaya jangan ada perkembangan. Jadi kalau enggak dicegat gitu kan, pengikutnya nanti makin berkembang, itu maksudnya. Makanya juga sasarannya bukan hanya kepada Nabi, kepada para sahabat juga kena. Bagaimana kisah nanti Bilal bin Rabah disiksa habis-habisan kan itu. Kemudian juga bagaimana Ummu Anmar yang menyiksa Khabbab ibn Arat yang setiap hari membawa besi panas kemudian ditusuk-tusuk ke badannya. Kemudian bagaimana kisahnya Ammar ibn Yasir yang kemudian ditombak kemaluannya ibunya oleh Abu Jahal sampai mati, namanya Sumayyah itu. Kemudian juga suaminya Yasir juga sama gitu ya, dibantai oleh Abu Jahal. Bahkan Yasir anak kecil dipaksa untuk murtad dan memuji Tuhan-Tuhan Lata, Uzza dan menghina Nabi. Kalau tidak nasibnya sama dengan orang tuanya, dibantai. Terpaksalah kemudian Yasir pun memuji Tuhan-Tuhan Lata, Uzza supaya dibebaskan. Sampai akhirnya turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak mengapa mengucapkan kalimat kufur atau berbuat kekufuran, yang penting hatinya tenang beriman kepada Allah kalau konteksnya dia dipaksa untuk itu. Ya. Dan itu yang dilakukan juga di zaman Imam Ahmad kan. Imam Ahmad tuh, ulama-ulama di zaman Imam Ahmad kan, mereka dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran makhluk. Karena kan akidahnya Mu'tazilah di zaman itu. Kalau tidak ditangkap, dibantai. Terpaksa akhirnya teman-teman Imam Ahmad sekelas Yahya bin Ma'in dan yang lainnya mengucapkan Al-Quran makhluk. Karena takut ditangkap kan gitu. Kalau ditangkap bisa dibantai, dibunuh. Ya berdalil dengan kisahnya Ammar ibn Yasir yang disiksa habis-habisan, terpaksa memuji patung-patung Quraisy. Tapi sampai seperti itu. Ya, sampai ada yang dibantai, dibunuh, diusir, digantung. Ya, banyak nanti kisah-kisah yang bisa kita petik dari penyiksaan-penyiksaan terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam, saya kira sampai di sini saja. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Di zaman itu. Jadi zaman itu bukan menyembah Allah. Ya mereka kan masih terinspirasi dengan syariatnya Ibrahim. Orang Arab yang di luar daripada Mekah itu, mereka masih terinspirasi dengan ibadahnya Ibrahim berupa haji. Kan haji kan ibadahnya dari syariat Nabi Ibrahim. Tapi kan sudah dirubah cara hajinya. Cara hajinya itu bukan lagi menyembah Allah, tapi menyembah berhala. Ya salah satu berhala yang ditenggirkan yang paling besar di zaman itu adalah Hubal yang ada di tengah-tengah Ka'bah. Jadi mereka itu tawafnya ya hanya untuk menyembah berhala. Sa'inya menyembah berhala. Semua manasiknya termasuk talbiyahnya pun isinya adalah talbiyah kesyirikan. Tapi asal ibadah hajinya adalah baik, kan itu masih sisa-sisa kan ajaran Ibrahim kan. Makanya setelah Nabi SAW kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul, terjadi Fatu Mekah, dikuasai Mekah dan Madinah, maka Rasul mengembalikan ibadah Ibrahim kepada asalnya. Yang betul-betul haji untuk mentauhidkan Allah dengan menghancurkan berhala-berhala di sekitar Mekah dan sekitar manasik haji. Sampai hari ini alhamdulillah. Termasuk talbiyahnya juga dirubah. Yang tadinya isinya kesyirikan menjadi talbiyah tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Wallahu. Iya. Tadi kan jelas kalau kaum Quraisy yang tidak menerima karena hatinya keras hatinya, terus tidak ada rahmat di hatinya. Dari situ, apakah memang Allah sudah menutup hati-hati mereka atau memang bagaimana? Ya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa kenapa Abu Jahal itu dan yang lainnya tidak masuk Islam. Apakah memang sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sehingga mereka itu mengikuti catatan dan mereka tidak akan masuk Islam? Karena sudah dicatat oleh Ulil Mahfud. Ataukah itu kehendak mereka sendiri seperti itu? Ya kita katakan itu kehendak mereka. Karena Allah tidak pernah memaksa orang jadi kafir. Kan sudah didatangkan Nabi mendakwai mereka dan menjelaskan ini hak ini batin. Kok mereka tidak mau? Berarti kan pilihan mereka itu untuk menjadi kufur, bukan karena paksaan. Kalau sudah dicatat di Lauhil Mahfud Abu Jahal kafir, maka bagaimana caranya dia harus kafir sebagaimana catatannya? Itu namanya keyakinan Jabariyah namanya. Dalam bab takdir itu ada kelompok yang sesat, pertama Qadariyah, yang kedua Jabariyah. Jabariyah itu kelompok yang menganggap bahwa kita ini dipaksa Allah, kita ini hanya seperti wayang, dalangnya itu Allah. Mau kemana-kemana ya atas kehendak Allah semuanya. Tidak, manusia itu punya kehendak. Tapi kehendak kita ini juga di bawah kehendak Allah.
Tapi kita punya kehendak dan kita bisa memilih ini hak, ini batil. Sebagaimana kita bisa memilih ini api, ini air. Kenapa kemudian malah memilih api? Di sana ada air kan itu. Nah, itu juga mereka ya satu tidak lepas daripada takdir. Tapi itu atas kehendak mereka sendiri. Termasuk iblis kufur atas kehendak iblis sendiri. Jadi bukan karena Allah yang memaksa dia kafir harus disesuaikan dengan catatan yang ada di mahfuz. Tidak demikian pemahaman. Karena Allah memberikan alat kepada kita ini mata, telinga, otak dan tangan, kaki supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Artinya alatnya sudah ada pada diri kita. Nah, tinggal kita ini milihnya mau jalan ke mana. Makanya Allah mengatakan silakan wahadainahu najdain, kami pilih dua jalan untuk kamu. Ini jalan ke Allah, ini jalan ke setan, terserah. Jadi kekufuran Abu Jahal itu bukan karena mengikuti catatan yang lawan, tidak. Itu kehendak dia. Dia ingin jadi kufur, Allah catat dia ingin kufur. Wallahu a'lam.